Baik, perkenalkan nama saya Jos George Aprianus, NIM 2210417666. Saya dari kelas M3. Saya akan membacakan ringkasan materi supply chain management. Baik, yang pertama, definisi supply chain management. Supply chain management atau manajemen rantai pasokan merupakan bagian sangat penting pada sebuah perusahaan. SCM yang baik mengidentifikasikan daya saing perusahaan yang tinggi dan berkualitas. Supply chain management sendiri definisikan sebagai kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap penggadaian, produksi, penyediaan ataupun pengiriman produk atau jasa kepada konsumen. Yang kedua, fungsi supply chain management. Dalam sebuah perusahaan, manajemen rantai pasokan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting yang berhubungan dengan pengoperasian sebuah perusahaan. Fungsi manajemen rantai pasokan yang pertama yakni fungsi fisik, yang berupa mengubah bahan baku menjadi untuk keperluan konsumen. Manajemen rantai pasokan juga berfungsi sebagai mediasi pasar, di mana menghubungkan perusahaan dengan distributor yang mendistribusikan produk. Terakhir, chain supply management berfungsi untuk memastikan dan mengatur pembiayaan berkaitan survei pasar, perencanaan produk, dan biaya lainnya di luar pembiayaan fisik. Proses tahap chain supply management. Sebuah produk atau layanan jasa bisa sampai ke tangan konsumen setelah melalui beberapa tahap dalam manajemen rantai pasokan. Tahap-tahap tersebut antara lain: 1. Consumer. Tahap pertama yang melalui manajemen rantai pasokan berasal dari konsumen atau customer. Pada tahap ini, konsumer mengajukan pesan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. 2. Planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produk-produk yang diminta. Selain perencanaan produksi, tim perencanaan juga bertanggung jawab terhadap persiapan kebutuhan bahan baku yang diperlukan. 3. Production. Tahap ketiga dalam manajemen rantai pasokan adalah pembelian bahan baku. Ini dilakukan oleh Departemen Pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan Departemen Perencanaan. Yang keempat, inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlahnya tidak memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. Tahapan ini disebut inventory. 5. Produksi. Ketika bahan baku telah diperiksa dan disimpan, nantinya bahan baku tersebut akan diproses bersama bahan pendukung menjadi bahan yang dipesan oleh konsumer. 6. Pengiriman. Tahap ini merupakan bagian terakhir yang di manajemen rantai pasokan. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirim kepada konsumer. Sesuatu tinggal pengiriman yang diminta. Kurir akan memastikan bahwa produk telah sampai ke tangan konsumer dengan sempurna. Selanjutnya, tujuan pemanfaatan chain supply management dan dalam bisnis. Pemanfaatan manajemen rantai pasokan dalam bisnis memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama, menjaga kerjasama di rangkai jaringan perusahaan. Kerjasama merupakan kunci utama keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa adanya kerjasama yang baik, maka di
tubuh perusahaan akan terjadi close atau kekacauan. Yang kedua, menjaga kepuasan customer atau pelanggan. Sebuah perusahaan tidak akan mampu berjalan tanpa adanya pelanggan. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan harus dijaga atau bahkan ditingkatkan. Manajemen rantai pasokan yang benar membantu perusahaan menjaga kepuasan pelanggan, karena produk bisa di tangan pelanggan dengan tanpa waktu dan kualitas yang memuaskan. Yang ketiga, mencapai efisiensi biaya dan seluruh sistem dan tahapan. Dengan menerapkan manajemen rantai pasokan, diharapkan perusahaan bisa menggunakan dana yang tersedia dengan lebih efisien tanpa terjadinya pemborosan karena pembelian barang yang tidak perlu. Melalui penerapan manajemen rantai pasokan juga diharapkan proses transportasi dan distribusi menjadi lebih efektif dan juga efisien. Untuk yang terakhir, yang keempat, menegakkan persediaan pasar. Penerapan SCM juga bertujuan agar perusahaan dapat menenangkan atau mempertahankan persaingan pasar. Hal ini bisa dilakukan jika rantai pasokan menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan bervariasi. Baik, selanjutnya, strategi supply chain management. Untuk membangun manajemen rantai pasokan yang baik, terdapat dua strategi yang bisa dijalankan. Strategi yang pertama ialah membangun hubungan dengan pemasok bahan baku. Tidak hanya pelanggan, pemasok merupakan bagian mata rantai yang penting dalam manajemen rantai pasokan. Strategi lainnya adalah dengan fokus meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan untuk konsumer. Kepuasan adalah hal yang harus diperhatikan ketika berhubungan dengan pelanggan. Jika pelanggan merasa puas, maka besar kemungkinan pelanggan akan melakukan pemesanan ulang kepada perusahaan.